Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adriana, NIM 210222218. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu ibadah. Ibadah secara bahasa berarti taat, patuh, dan tunduk. Pengabdian dan ibadah menurut Muhammadiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya terdiri atas 5, yaitu ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan bahasa Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditimbulkan bentuknya, contohnya membantu orang lain. 3. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan, contohnya sholat, puasa, zakat, dan beribadah bagi orang yang mampu. Dan yang keempat, ibadah yang tata caranya dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa dan ihram. Dan yang kelima, yaitu ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memanfaatkan kesalahan orang lain. Adapun ibadah ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu pertama, ibadah gabungan jasmani dan rohani, artinya ibadah yang pelaksanaannya harus melakukan penggabungan fisik dan rohani, yaitu sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah gabungan rohani dan harta, artinya ibadah ini harus sah pelaksanaannya bila adanya gabungan antara rohani dan harta, yaitu zakat. Dan yang ketiga, ibadah yang mewajibkan tergabungnya jasmani dan rohani dan harta, artinya pelaksanaan ibadah harus terlaksana apabila terjadi penggabungan jasmani, rohani, dan harta. Contoh ibadah ini adalah haji. Adapun tujuan ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan atau memelihara dan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi ini, serta mengizinkan manusia untuk memanfaatkan yang disediakan oleh Allah. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 21, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun manfaat yang diperoleh dari beribadah, yang pertama, membuat kita lebih bisa berpikir jernih. Kedua, membantu mengerti tujuan hidup kita, merasa lebih tenang dan damai, membantu kita dalam mengontrol emosi, dan yang terakhir yaitu mendapat ridha dari Allah. Adapun prinsip-prinsip ibadah, yang pertama yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah Al-Fatihah ayat 5 dan surah An-Nisa ayat 36. Ibadah tanpa perantara surah Az-Zariyat ayat 16. Ibadah harus ikhlas, ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Adapun materi kedua yaitu tentang sholat. Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa dan menurut istilah berarti syar'i, berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Adapun syarat dan rukun sholat, yang pertama yaitu syarat sholat. Syarat sholat yang pertama beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Adapun rukun sholat yang pertama yaitu berdiri bagi orang yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat, rukuk dan mukminah, iktidal setelah rukuk, sujud 2 kali dengan mukminah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam, melakukan rukun secara berurutan. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama yaitu dalam keadaan berhadas, kedua terkena najis, berbicara dengan sengaja, aurat yang terbuka, niat sholat berubah, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, membelakangi kiblat, banyak bergerak, tertawa, murtad dari agama Islam. Adapun hukum sholat dibedakan menjadi 2 jenis, wajib, farda, dan sunnah. Sholat yang termasuk
Fardu adalah dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan sholat fardu kifayah adalah sholat wajib yang apabila sudah dilakukan oleh beberapa umat Islam, maka gugurlah kewajiban bagi individu yang lain, contohnya sholat jenazah. Sementara itu sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila seorang mengerjakannya, maka akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Adapun dampak ketika tidak melaksanakan sholat, yang pertama yaitu menyebabkan terjadinya kesesatan, yang kedua dihukum sebagai orang-orang yang celaka, yang ketiga masuk ke dalam neraka, dan yang keempat yaitu mendapat siksaan di alam dunia, siksaan saat sakaratul maut, dan siksaan dalam kubur dan di hari perkumpulan. Adapun dalil tentang ibadah sholat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara atau mengerjakan sholat, maka ia akan mendapat cahaya atau nur, petunjuk jalan, dan kebebasan selamat pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara sholat, ia tidak akan mendapatkan cahaya atau. Adapun materi yang ketiga yaitu puasa. Yang pertama yaitu hukum puasa. Hukum puasa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa perintah atau hukum untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun tujuan puasa, yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi pengingat nikmat yang diberikan Allah dengan diberikan rasa kehilangan nikmat tersebut sementara. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua yaitu agar umat muslim selalu berada dalam kebenaran atau terbimbing. Surah Al-Baqarah ayat 180. Adapun manfaat puasa bagi fisik kita atau kesehatan, yaitu yang pertama menyehatkan jantung, mengeluarkan racun dalam tubuh, menjaga berat badan, sehat bagi ginjal, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak, mencegah diabetes, dan mengurangi rasa sakit sendi. Adapun manfaat puasa dari segi keagamaan, yang pertama yaitu membantu penyerapan gizi, menambah energi, menyeimbangkan gizi, beri kesempatan organ istirahat, mengurangi timbunan lemak, mengendurkan saraf yang tegang. Puasa bikin tidur nyenyak atau kulit semakin bersinar. Adapun dalil yang mewajibkan tentang puasa, yaitu kewajiban ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun materi yang keempat yaitu tentang haji. Definisi haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Adapun rukun dan syarat haji. Syarat wajib haji yaitu adalah beragama Islam, berakal sehat, sehat secara jasmani dan rohani, sehat dan kuat untuk menjalankan ibadah haji, memahami ritual haji dan kesiapan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Adapun rukun haji yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang kelima yaitu tertib. Adapun hal-hal yang membatalkan haji seseorang yaitu memotong atau mencukur segala rambut yang ada di seluruh tubuh, baik bulu di wajah, bulu di ketiak, atau bulu kemaluan. Yang kedua menggunting kuku, yang ketiga memakai penutup kepala, dan yang keempat memakai pakaian yang berjahit dan menampakkan bentuk tubuh jamaah, dan yang kelima yaitu mengenakan wangi-wangian. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaan haji yaitu memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencukur rambut kepala karena dikhawatirkan rambutnya rontok, mencabut bulu hidung dan sebagainya, memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, rambut kecuali yang telah dipakai sebelum ihram. Adapun materi yang terakhir yaitu ibadah maliyah. Ibadah maliyah terdiri dari zakat.
Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Adapun dalil tentang zakat dalam surah Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Adapun jenis-jenis zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah. Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat Islam adalah zakat fitrah. Yang kedua zakat mal, yang ketiga emas dan perak, yang keempat binatang ternak, dan yang kelima yaitu zakat perdagangan atau tijarah. Adapun pengertian infak, sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Adapun pengertian sedekah, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Adapun jenis-jenis sedekah, yang pertama yaitu sedekah materi, memberi uang, makanan, minuman atau takjil berbuka puasa kepada orang yang berpuasa merupakan contoh sedekah materi. Dan yang kedua yaitu sedekah non materi, jika tidak mampu memberikan sedekah materi tetapi bisa bersedekah sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga yaitu sedekah jariah. Adapun perbedaan ketiga ibadah amaliyah tersebut yaitu zakat hukumnya wajib, dengan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Zakat dan infak dibayar berupa harta benda, sedangkan sedekah tidak mutlak harta benda. Contohnya, senyum kepada sesama muslim merupakan sedekah. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.